semuanya, kembali lagi di Info Channel. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai staf khusus milenial Presiden Joko Widodo, di mana staf khusus milenial ini cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat banyak. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 21 November tahun 2019 kemarin, Presiden Joko Widodo telah mengangkat dan mengesahkan 13 staf presiden. Namun ada yang sedikit berbeda dari ke-13 staf presiden ini. Pasalnya ada 7 dari 13 staf presiden itu dari kalangan anak muda atau dikenal dengan istilah milenial, sehingga menjadi sorotan masyarakat banyak. Tugas staf muda ini untuk membantu dan menjadi teman diskusi Presiden Joko Widodo, serta juga diharapkan bisa memberikan terobosan-terobosan dan ide-ide baru yang segar dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan di berbagai bidang. Putri Indah Sari Tanjung lahir tanggal 22 September 1996, merupakan salah satu staf Presiden Joko Widodo yang cukup mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat. Selain muda dan cantik, Putri merupakan anak dari Hairil Tanjung, salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, di mana nama keluarga Tanjung bukanlah nama asing dalam lingkaran pengusaha di Indonesia. Perempuan berusia 23 tahun ini merupakan pengusaha muda yang bergerak dalam bidang agensi kreatif. Ia dipilih Jokowi dalam kapasitasnya sebagai pendiri Creative Planner Event Creator. Ia merintis karirnya dari umur 15 tahun. Putri Indah Sari mendirikan Creative Planner saat berusia 17 tahun, yang kemudian berkembang sebagai salah satunya agensi kreatif bagi perusahaan di Indonesia yang ingin merambah pasar milenial. Menilik dari akun LinkedIn-nya, Putri pernah menempuh pendidikan di Anglo Chinese School Jakarta pada tahun 2006 sampai 2011. Ia juga melanjutkan pendidikan di Australian International School Singapore tahun 2012 sampai 2014 dan Academy of Art University jurusan Multimedia tahun 2015 sampai 2019. Adamas Belva Syahdevara lahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1990, merupakan seorang founder dari ruangguru.com. Berbagai prestasi luar biasa ia torehkan di bidang pendidikan. Tidak tanggung-tanggung, ia lulus dengan dual degree Master of Business Administration dari Stanford serta Master of Public Administration dari Harvard University. Seusai studi sarjananya di Singapura, Belva memutuskan untuk kembali ke Indonesia dan menolak banyak tawaran pekerjaan dengan gaji yang tinggi di Singapura. Di Jakarta, ia memutuskan untuk bekerja di unit kerja Presiden bidang pengawasan dan pengendalian pembangunan di bawah kepemimpinan Kuntoro Mangkusubroto, dan sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Dalam kapasitas tersebut, ia memimpin berbagai studi internasional mengenai transformasi sistem pendidikan dan strategi peningkatan kesehatan publik untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, komunitas donor, dan agensi internasional yang berbuah pada penghargaan Client First Award yang diraihnya sebagai salah satu konsultan manajemen terbaik di Asia Tenggara pada tahun 2012. Dalam pengalaman ini, ia bertekad untuk juga terjun langsung membantu Indonesia dalam transformasi sistem pendidikan. Pada tahun 2014, ia pun mendirikan Ruang Guru, sebuah startup teknologi dengan misi sosial pendidikan bersama dengan sahabatnya Muhammad Iman Usman. Setelah lulus dari program gelar ganda di Amerika Serikat, pada tahun 2016, ia memutuskan untuk fokus dalam perbaikan pendidikan di Indonesia dan kembali ke tanah air menjabat sebagai posisi Direktur Utama di Ruang Guru. Di bawah kepemimpinan Belva, hanya dalam setahun Ruang Guru berkembang pesat 5 kali lipat dan menjadi perusahaan teknologi pendidikan terbesar di Indonesia, menjangkau lebih dari 10 juta siswa dan 150.000 guru.
Selain pada sektor pendidikan formal SD, SMP, dan SMA, Belva juga melebarkan sayap bisnis ruang guru untuk menyasar sektor korporat dan pemerintah. Pada bulan November 2017, Belva diundang oleh Presiden Joko Widodo di rapat kabinet terbatas di Istana Bogor yang dihadiri oleh 19 menteri. Mulai dari Menteri Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Tenaga Kerja, hingga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rapat kabinet terbatas tersebut, Belva diundang untuk memberikan pandangan-pandangan apa yang diperlukan dalam menghadapi perubahan-perubahan teknologi yang sangat cepat di dunia pendidikan. Belva telah menerima berbagai penghargaan nasional dan internasional atas kepemimpinannya membangun ruang guru, dan aktif berbicara di forum nasional dan internasional di 5 benua, termasuk pada Global Education Technology Summit pada tahun 2017 di Beijing, World Economic Forum on ASEAN pada tahun 2018 di Hanoi, dan Mobile World Congress pada tahun 2018 di Barcelona. Pada tahun 2017, Belva mendapatkan penghargaan prestisius menjadi salah satu dari 30 pemuda di bawah umur 30 tahun tersukses dalam bidang kewirausahaan teknologi di Asia oleh Forbes Magazine. Ayu Kartika Dewi lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tanggal 27 April 1983. Merupakan pegiat toleransi berprestasi. Perempuan kelahiran Banjarmasin 36 tahun silam ini memiliki segudang prestasi saat masih kuliah hingga bekerja. Ayu kerap berpindah-pindah karena mengikuti ayahnya yang pindah dinas, sehingga ia pernah bersekolah di SMPN 1 Balikpapan dan SMAN 5 Surabaya. Saat memasuki dunia perguruan tinggi, Ayu berkuliah di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Erlangga. Semasa kuliah, dikutip dari halaman resmi Indonesia Mengajar, Ayu pernah meraih banyak prestasi. Bahkan tugas akhir skripsinya terpilih untuk mendapatkan student grant dari Asian Development Bank. Ia juga pernah meraih penghargaan sebagai presenter terbaik student grant seluruh Indonesia. Mahasiswa berprestasi peringkat pertama Fakultas Ekonomi UNER selama 2 tahun berturut-turut, dan peringkat keempat se-UNER pada tahun 2003. Dikutip dari halaman link miliknya, setelah lulus kuliah, Ayu memutuskan bekerja di P&G di Singapura sebagai Consumer Insight Manager dari tahun 2007 hingga 2010. Melihat karir yang naik di dunia korporat, Ayu justru keluar dari zona nyaman. Ia malah bergabung bersama Gerakan Indonesia Mengajar yang diprakarsai Anies Baswedan. Ayu merupakan angkatan pertama Indonesia Mengajar, dan pada tahun 2010, Ayu mendapatkan tugas untuk mengajar di salah satu SD yang berada di Desa Papoloang, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pada tahun 2013, Ayu mendirikan Sabang Merauke, yaitu sebuah program pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia untuk menanamkan nilai toleransi, pendidikan, dan keindonesiaan. Selain itu, sejalan dengan organisasi Sabang Merauke yang dibangunnya, Ayu juga aktif dalam organisasi yang fokus pada pendidikan perdamaian dan pembangunan karakter Indika Foundation sebagai Managing Director. Dengan segudang hal yang dilakukan demi pendidikan anak-anak di Indonesia, Ayu mendapatkan beasiswa Keller Scholarship dan Fulbright Scholarship untuk melanjutkan kuliah di Duke University Fuqua School of Business, Amerika Serikat. Lulus dengan gelar MBA, Ayu sempat bekerja sebagai konsultan di McKinsey selama 3 bulan pada tahun 2014. Ia juga pernah menjadi staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama pada tahun 2015 sampai 2017, dan ia juga sempat bekerja sebagai staf di unit kerja Presiden. Engky Yudhistia lahir tanggal 5 Mei 1987. Engky merupakan satu-satunya staf presiden yang menyandang disabilitas.
Wanita berusia 32 tahun ini kehilangan pendengarannya sejak usia 10 tahun. Ia merupakan lulusan SMAN 2 Bogor. Selanjutnya, ia meneruskan kuliahnya di London School of Public Relations Jakarta, serta mendapatkan gelar master di bidang ilmu komunikasi di perguruan tinggi yang sama. Meski demikian, ia merupakan sosok yang berprestasi. Tahun 2008, ia pernah didapuk sebagai salah satu finalis Abang None Jakarta. Masih pada tahun yang sama, ia didapuk sebagai The Most Fearless Female Cosmopolitan tahun 2007. Bersama teman-temannya, ia mendirikan Teachable Enterprise untuk membantu memberdayakan mereka yang memiliki keterbatasan. Ia bekerja sama dengan Gojek mempekerjakan orang disabilitas di Go Auto dan Go Glam. Gracia Billy Yosephat Membrasar. Billy merupakan satu-satunya milenial dari tanah Papua yang didapuk sebagai salah satu staf khusus presiden. Billy merupakan anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai guru dan ibunya seorang penjual kue. Billy menempuh pendidikan SMA di Jayapura dari pemerintah Provinsi Papua. Selanjutnya, ia mendapatkan beasiswa afirmasi dari pemerintah dan diterima di Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB. Ia juga pernah menempuh pendidikan di University of London dan merupakan lulusan Australian National University. Kini, ia juga tengah menempuh pendidikan di University of Oxford. Billy pernah bekerja di perusahaan minyak dan gas asal Inggris. Namun kemudian, ia lebih memilih untuk mengurus Kitong Bisa, yayasan yang fokus mengurusi pendidikan anak-anak Papua. Andi Taufan Garuda Putra, lahir di Jakarta tanggal 24 Januari 1987. Andi Putra, sosok pemuda berusia 33 tahun yang banyak meraih penghargaan atas inovasinya, termasuk atas kepeduliannya terhadap sektor UMKM. Andi merupakan founder sekaligus CEO Amarta Mikro Fintech, startup yang bergerak di bidang keuangan mikro. Andi pernah menempuh pendidikan S1 di Manajemen Bisnis Administrasi Institut Teknologi Bandung pada tahun 2004 sampai 2007. Selain itu, ia pernah mengikuti Summer Academy di Frankfurt School of Finance and Management pada tahun 2013. Ia juga mengambil pendidikan master di bidang administrasi publik di Harvard Kennedy School pada tahun 2015 sampai 2016. Andi pernah tercatat pula menjadi konsultan bisnis di IBM Indonesia pada Januari 2008 sampai Juli 2009. Aminuddin Ma'ruf, lahir di Karawang, Jawa Barat tanggal 27 Juli 1986. Aminuddin merupakan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII periode 2014 sampai 2016. Ia juga sempat menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Negeri Jakarta, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Trisakti. Itulah tadi ketujuh sosok staf milenial Presiden Joko Widodo yang memiliki keilmuan dan wawasan yang luas, sekaligus memiliki segudang prestasi, sehingga mereka pantas didapuk sebagai 7 staf milenial Presiden Joko Widodo. Kepada kalian semua, semoga channel ini bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thank you.